Yang berikutnya, yang ketiga, di antara hal kenapa kita harus membahas tentang poligami, di sisi lain banyak wanita-wanita baik yang dipoligami atau yang takut dipoligami ikut memperkeruh suasana, ya, ikut memperkeruh suasana. Ya. Terkadang seorang wanita ketika dipoligami dia ridha, dia mencari pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dia ingin membahagiakan suaminya, ya. Ya, ketika dia sudah ridha, ya, ternyata keridhaan tersebut tidak lama karena ada teman-temannya dari kalangan ibu-ibu yang memprovokasi dia untuk minta cerai misalnya, memanas-manasi dia atau merendahkan dia. Jadi ini perkara yang sangat buruk, ya. Oleh karenanya di antara dosa besar adalah menjadikan seorang wanita atau merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya. Dalam hadis riwayat Abu Dawud yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, Nabi SAW bersabda, "Laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha." Bukan dari golongan kami orang yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya. Oleh karenanya Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Kaba'ir, dosa-dosa besar, memasukkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Man laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha. Bukan dari golongan kami seorang yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya. Apalagi sekedar merusak sudah dosa besar, apalagi saya memutuskan, menceraikan. Ya. Kita tahu bahwasanya di antara program andalan iblis adalah menceraikan seorang laki dari istrinya. Sebenarnya dalam hadis riwayat Muslim, inna iblis wada'a 'arsyahu 'alal ma' tsumma yab'atsu sarayahu. Sungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian dia mengutus anak buahnya untuk menggoda manusia. Fa'adnahum minhum manzilatan a'dhamuhum fitnah. Anak buahnya yang paling dekat kedudukan dengan iblis adalah yang paling besar fitnahnya bagi manusia. Fayaji'u ahaduhum, setelah mereka menggoda, mereka ada laporan. Ada yang berkata di antara setan-setan, "Wahai iblis, saya sudah melakukan demikian-demikian." Kata iblis, "La, ba'du, belum, kau belum hebat." Sampai datang setan berikutnya, iblis mengatakan, "Belum." Sampai akhirnya datang setan berkata, "La zalu bihi hatta talaqa zaujatahu atau hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi." Aku senantiasa menggoda sang lelaki, terus aku nguntit dia dan aku terus nongkrong sama dia, aku membisikannya sampai dia berhasil mencerai istrinya. Dan ini adalah di antara program andalan iblis. Ya. Karena di antara bentuk sihir adalah menceraikan suami dari istrinya. Ya. Wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Dalam surat Al-Baqarah, ketika Harut dan Marut mengajarkan ilmu sihir, di antara ilmu sihir yang dilakukan adalah untuk memisahkan suami dari istrinya. Wa yata'allamuna minhuma, maka orang-orang belajar ilmu sihir dari Harut dan Marut. Ilmu sihir yang bagaimana? Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Yang dengan ilmu sihir tersebut mereka bisa memisahkan seorang suami dari istrinya. Maka di zaman kita ini banyak setan-setan wanita yang kepanasan, ya. Meskipun dia berjilbab setannya, meskipun dia bercadar, tapi dia kesetanan, memiliki sifat setan dan terjebak dalam propaganda setan, ya, untuk ikut serta dalam menjadi anak buah setan untuk menceraikan seorang istri dari suaminya atau seorang suami dari istrinya. Sehingga dapat terkadang seorang wanita sudah ridha, dia sudah hidup nyaman, tapi didatangi oleh wanita lain yang mengompari dia. Kenapa kau rela di poligami? Kenapa kau gagalkah dalam berumah tangga? Kenapa kau tidak bisa memuaskan suamimu? Kayaknya kau sudah kurang cantik. Dikesankan oleh ibu-ibu tadi, ibu-ibu setan-setan tadi, setan perempuan, bahwasanya wanita ini sudah jatuh harga dirinya, sudah tidak bernilai di hadapan suaminya. Seperti itu. Dan terus dilakukan sampai akhirnya sang istri minta cerai. Kalau enggak dia minta cerai, dia bilang ceraikan istri keduamu, dan ini sering terjadi. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, la tas'alul mar'atu tolaka ukhtiha litakfi'a ma fi ina'iha. Tidak boleh seorang wanita meminta kepada suami untuk menceraikan madunya, enggak boleh, hukumnya haram. Dan ini bisa dua kondisi. Seorang wanita misalnya dilamar oleh seorang laki. Nanti wanita berkata, boleh kau nikahi saya dengan syarat kau ceraikan istri pertamamu. Ini hukumnya haram. Enggak boleh. Atau sebaliknya sudah menikah, dia bilang pilih aku atau dia. Pilih aku atau dia. Ini juga hukumnya haram, enggak boleh. La tas'alul mar'atu talaqa ukhtiha.
Rasul mengatakan jangan seorang wanita meminta kepada suami untuk menceraikan saudarinya. Subhanallah. Rasulullah SAW mengungkapkan dengan ungkapan saudarinya. Karena madunya juga saudarinya, sama-sama wanita muslimah. Ya, enggak boleh. Inilah yang sebab kenapa kita harus berbicara tentang masalah poligami, karena ada wanita-wanita yang tidak paham tentang syariat yang ikut mendukung program iblis untuk memisahkan antara seorang lelaki dengan istrinya atau seorang wanita dari suaminya.